Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cici Rohaini. Kali ini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'lim materi ke-45 yang dimulai dari halaman 40 dari baris ke-8 yang dimulai dari kata wa kana syaikhu. Langsung saja saya mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana syaikhu, dan adalah syekh al-imamu imam al-ustadu Syarifuddin al-Uqayli rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, yaqulu berkata, aswabu yang benar, indi menurut saya, fi hadama adalah apa-apa mengenai ini, fa'alahu yang telah dikerjakan, masyayikhuna oleh guru-guru kita, wa innahum karena sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, yakhtaruna memilih mereka, lil mubtadi kepada pelajar pemula, sigharatil mabsutati kepada kitab-kitab kecil yang luas, li'annahu karena sesungguhnya kitab-kitab kecil yang luas itu akrobu lebih dekat ilal fahmi kepada pemahaman, wadobti dan penguasaan, wal ab'adu dan menjauhkan minal malalati dari malas, waksaru wuku'an dan sering terjadi bainan nasi di antara manusia. Jadi maksudnya menurut Ustadz Syarifuddin bahwa yang benar adalah apa yang telah dilakukan oleh orang guru kita pada masa yang lalu. Mengapa? Karena mereka selalu membiasakan kepada para pelajar, khususnya itu pemula, selalu mengajarkan kitab-kitab yang kecil lebih dahulu. Walaupun kecil, itu pemahamannya lebih luas. Contohnya pemula yang belajar, maka kita harus mengajar kitab yang kecil lebih dulu. Contohnya seperti belajar fikih, kita mulai dari belajar mabadiul fikih ya, jangan langsung ke kitab yang tinggi. Nanti seorang pelajar yang baru itu akan menjadi malas. Wayam bagi dan semestinya pelajar anyu'alliqo menghubungkan asabqo pelajaran ba'dat dobti sesudah penguasaan, wal i'adati kathiratan dan mengulangan yang banyak, fa innahu karena sesungguhnya hal itu nafi'an dan bermanfaat sekali. Maksudnya adalah menghubungkan pelajaran yang lalu dan yang sekarang untuk dikuasai atau dipelajari dan diulang-ulang itu sangat bermanfaat sekali. Contohnya seperti guru sebelum dia mengajar, maka dia itu mengulang pelajaran, mempelajari pelajaran yang akan dia sampaikan, maka itu akan bermanfaat sekali. Wa la yaktubu dan hendaklah tidak menulis al-muta'allimu syai'an kepada sesuatu pelajar la yafhamuhu yang tidak dipahaminya, fa innahu karena sungguhnya hal itu yurisu bisa menimbulkan kalalatat tab'i kebiasaan watak pemalas, wa yudhibul fitnata dan menghilangkan kecerdasan, wa yudi'u awqatahu dan menyiakan waktu-waktunya, wa yang bagi dan semestinya anyajtahida hendaknya pelajar fil fahmi dalam memahami pelajaran anil ustadi dari gurunya langsung, au bita'amuli atau meneliti, wa tafakkuri atau berfikir, wa kathrati tikrori dan banyaknya mengulang-ulang pelajaran, fa innahu karena sesungguhnya hal itu idza qalla sabqu apabila pelajaran sedikit, wa kathurat tikrori dan banyak mengulang-ulang, wa ta'ammuli dan meneliti, yudriku maka dia akan mengerti, wa yafhamu dan memahami. Jadi maksudnya pelajaran yang belum dipahami itu jangan ditulis terlebih dahulu karena bisa menimbulkan kebiasaan malas, bisa menghilangkan kecerdasan. Tapi sebaiknya dipelajari dulu baru ditulis. Jadi kalau kita belum memahami pelajaran itu jangan ditulis dulu, kita pahami dulu baru ditulis, karena itu semua akan menyebabkan kemalasan dan menghilangkan kecerdasan. Qila dikatakan hifdzu harfaini menghafal 2 huruf khairun adalah lebih baik min sima'i daripada mendengar, wa aqraini 2 halaman, wa fahmu harfaini dan memahami 2 huruf khairun lebih baik min hifdun daripada menghafal 2 lembar, waqroi min hifdzu waqroini daripada menghafal 2 lembar. Jadi dikatakan bahwa tingkatannya menghafal itu lebih dulu baru dipahami. Tapi jangan menghafal kalau belum kita memahami suatu pelajaran. Jadi sebaiknya kita
menghafal sambil memahami secara mendalam pelajaran tersebut. Wa idza tahawana, dan apabila telah menyepelekan pelajar fil fahmi dalam memahami, walam yajtahid, dan tidak bersungguh-sungguh, marratan sekali, au marrataini atau dua kali, yartadu, lalu dia membiasakan dzalika hal itu, fala yafhamu, maka dia tidak bisa paham al-kalamal yasiro, perkataan yang pendek. Fayam bagi, maka semestinya an la yatahawana, tidak menyepelekan pelajar fil fahmi dalam memahami pelajaran, bal yajtahidu, bahkan bersungguh-sungguh, wayad'u, dan berdoa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, wayatadarra'a, dan merendahkan diri ilaihi, kepada Allah, fa'inahu, karena sungguhnya Allah yujibu, akan mengijabah, man, kepada siapa saja, da'ahu, yang berdoa kepadanya, wala yukhayyibu, dan tidak akan mengecewakan Allah, man rojahu, kepada orang yang berharap kepadanya. Jadi kita harus sedikit demi sedikit mempelajari, jangan sampai menyepelekan pelajaran. Kita menyepelekan pelajaran 1 kali, 2 kali, itu akan menyebabkan itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita harus memahami pelajaran sedikit demi sedikit. Kalau misalnya kita menyepelekan pelajaran 1 kali, 2 kali, itu kita tidak akan bisa memahami pelajaran walaupun pelajarannya itu pendek. Kita itu harus tetap berusaha berdoa kepada Allah dan merendahkan diri, karena Allah akan mengijabah doa orang-orang yang berharap kepadanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.